Ya kita kampung paulilitnya keluar, perut kecilnya keluar. Payadu dia pun berkeliling dalam neraka berputar-putar, sebagaimana berkelilingnya keledai pada waktu mengalir air. Halnya orang mengalirkan air untuk kebun itu diputar oleh keledai, putar ya. Itu laki-laki yang dilemparkan neraka. Fayajtami'u ilaihi ahlun, maka orang neraka berkumpul menonton, melihat. Fayaqulun, mereka menyapa, ya fulan, banyak penandu ni, ma laka, kenapa kamu masuk neraka? Alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha, bukankah kamu dulu penceramah, kamu dulu berdakwah, mengajak orang kebaikan dan menegur pada kejahatan? Ya kan kamu kan? Dia jawab, ya qulu bala, betul. Jadi kalau pertanyaannya dengan apik, jawabannya bala, ya, bukan na'am, bukan. Kayak kita baca ayat alaysa Allah bi ahkamil hakimin, kalau memang Allah ahkamul hakimin, jawabannya bala, bukan na'am. Jadi dia jawab orang neraka ni, betul, saya dulu penceramah, saya dulu mengajak kebaikan dan menegur kejahatan. Namun kuntu amru bil ma'ruf, saya mengajak kepada kebaikan, wala ati, tidak mengamalkannya. Wa anha ada munkar, saya menegur kepada kejahatan, wa ati, saya mengamalkannya. Jadi hanya ceramah saja, mengamalkan tidak. Ada orang yang gayanya khutbah hari Jumat, dia khutbah, habis khutbah dia jam 1 sudah ke lapangan main badminton, celana pendek sudah. Dia hanya mengajak kebaikan tapi tidak mengamalkan. Ada orang dia subuh dia bangun adzan, habis adzan dia tidur tidak salat. Habis babul amri bi adil amanati. Qala ta'ala, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala ta'ala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali, kami menawarkan amanah itu kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Fa'abain, maka enggan, tidak mau. Langit, bumi, gunung tidak mau, enggan, takut. Ayahmilnaha, maka tidak mau menanggung amanah menjadi hamba Allah, menyembah Allah Ta'ala. Washfaqna, menjaga mereka ketakutan. Firman Allah, wa hamalah al-insan, yang menanggung amanah adalah manusia. Innahu kana zaluman jahula, sungguhnya manusia itu pada asalnya adalah sangat zalim dan sangat jahil. Karena dia jahil, tidak kenal dengan agama, tidak kenal dengan tujuan hidup ke dunia, maka dia pun zalim. Jahil dengan agama, tidak belajar, tidak ada sekolah. Sampai dia sampai tua dia pun jahil dengan agama. Banyak sekali pejabat jadi menteri tapi tidak paham dengan agama. Akhirnya tentu berbeda antara ucapannya dengan perbuatannya. Bertugas dalam masalah dunia tapi dia tidak ada ilmu. Akhirnya dia nyuruh kebaikan tapi tidak mengamalkan. Dikiranya cukup dengan nyuruh kebaikan saja, tidak mengamalkan. Tolong baca hadis pertama.
halaman 115 di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Zaid Usamah ibn Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه متفق عليه. قوله تندلق هو بالدال المهملة ومعناه تخرج والأقتاب الأمعاء واحدها قطب. أقطاب لجماعة أقطاب جمع pada qitb. Tandaliq maknanya takhruj. Begitu laki-laki dilembabkan neraka, dia pertama dia keluarlah perutnya tu. Dia kita lihat kita. Jadi pemandangan sangat menyedihkan. Ditanyakan Allah demikian, dia bilang saya dulu berdakwah amar bil ma'ruf, saya ngajak orang kebaikan, tapi saya tidak mengamalkan. Saya mendekati pada kejahatan, saya yang mengamalkan. Babul amri bi'adayil amanah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Wa qala ta'ala inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Jadi Allah firmankan, inna, kami menawarkan amanah itu kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Amanah menjadi hamba Allah, menyembah Allah Ta'ala. Abayna hunna, mereka pun enggan untuk menerima amanah. Alasannya takut, wa ashfaqna minha. Ashfaqa min itu takut. Maka takut itu memegang amanah. Jadi langit dan bumi ini takut kalau memegang amanah. Beliau Allah wa hamalaha al-insanu, dan amanah menyembah Allah Ta'ala ini ditanggung oleh manusia. Ada manusia innahu kana zaluman jahul, dia sangat zalim dan sangat jahil. Ya akibat dia jahil, dia zalum. Sini mana kita ni wajib belajar agama ya. Jangan sampai kita menzalim orang kita tidak tahu. Misalnya seorang suami tidak memberikan nafkah dan ta'lim kepada istrinya. Dia suami saja tidak punya agama, tidak punya ilmu. Bagaimana dia memfahamkan kepada istrinya, anak cucunya? Dia jahil. Akibat dia jahil, dia zalum. Seorang pejabat dia tidak paham dengan agama dan kadang belajar. Hanya dia zalim kepada rakyatnya karena dia tidak punya ilmu. Jadi akibat jahil dengan agama ini fatal sekali ya. Tidak bisa menunaikan kewajiban. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, belajarlah kau sebelum kau jadi pemimpin. Kalau sudah jadi pemimpin, yang katakan jadi anggota dewan, ketua dewan, jadi wakil rakyat ya. Kalau anak belajar agama malu sopan, kalau ada waktu, jangan jadi pemimpin sudah. Anggota dewan di Jakarta misalnya, jadi menteri sudah, ada paham dengan agama.
Ada orang dulu yang jadi menteri agama tapi membaca ayatnya. Kalau waktu ceramah ingin juga baca ayatnya. Kutiba alaikum as-siyam kama kutiba. Baca ayat orang tertawaan. Ada orang jadi presidennya. Dia pada waktu mentes ayat ini membaca Fatihah tapi baca Fatihahnya kada betul. Jadi tawakan orang. Dia bahaya mentes ayat ini membaca Pancasila. Untungnya ditanya menanya paham Pancasila. Jadi kejahilan dalam masalah agama ini sangat akibatnya jahat. Kita ini nanti antum ini nanti pulang ke kampung, jangan tamatan aliyah, tamatan al-muqad. Seorang khutbah hari Jumat dan bukan khutbah mungkin kada paham atau kada lupa. Ya kalau dia paham atau ada ilmunya ditegur sekali sudah, kadang ditegur kada paham. Kadang dia jadi khatib hari Jumat salah dibetulkan oleh dia tidak memahami teguran daripada orang. Dahulu sering begitu. Dia salah baca ayat. Ayatnya ayat yang wajib dalam khutbah. Kalau khutbah itu baca ayat, walau satu ayat, dan baca doa. Baca bahasa dengan takwa. Begitu dia baca ayat salah dibetulkan, dia mengulang salah lagi. Itu dengan tertawaan. Dia baca ayat ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Dia baca kan betulnya ya ayatuha, dia baca ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Dan dalam khutbah hari Jumat di Masjid Raya dia ulang lagi ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Kan yang betulnya ya ayatuha. Dia betulkan salah, dia betul. Ini betul. Dia ulang salah lagi. Ya orang kadang nago lagi. Pada waktu itu yang berkuasa itu Golkar dulu, zaman Golkar dulu. Maka antara Golkar dan tiga Golkarnya marah. Kenapa membetulkan imam? Kenapa? Jadi bilang salah. Sampai hari ini orang ini tidak boleh khutbah lagi. Jadi segala sesuatu itu belajar dulu lah. Pasti dengan ya ayat Tuhan dengan ya ayuh dia tanya dia tinggalkan. Dan ayat di dalam khutbah kan wajib baca ayat tu. Dikira dia ya ayuh ayat Tuhan sama pada kan. Karena ayat Quran kan boleh satu huruf pun. Imam Nawawi rahimahullah kitab beliau apa yang antar anjur tu. Hikam apa? Ulumul Quran dah. Tibyan menyebutkan mengingkari satu huruf kalau hukumnya murtad. Al-Quran kan mukjizat misalnya alaihissalam bi ahkamil hakimin. Terubahnya alaihissalam ahkamil banyak tinggal sengaja meninggal satu bahasa itu. Kalau sengaja mengingkari maksudnya tidak mempercayai satu huruf Al-Quran, orang itu jadi murtad. Satu huruf saja. Pada kejadian dulu di Mekah di Mina pada waktu orang wukuf sedemikian di Mina, ada seorang presiden lagi pidato
ujarnya tidak perlu lagi qul. Ayat Quran yang qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul tidak perlu karena Nabi sudah meninggal dengan akalnya cukup. Katakan saja Allahu samad, Allahu ahad. Jadinya qul tinggalkan ucap. Pada waktu itu sepakat ulama sedunia yang ada di Mina waktu itu mengkafirkan presiden ini karena dia menghinakan qul. Jadi hati-hatilah mengenai Al-Quran Sunnah, jangan kita berani membuat sesuatu yang kita tidak tahu. Seperti tadi alasannya Nabi kita telah meninggal, jadi qul wahai Muhammad qul. Karena Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, tidak perlu lagi hari ini qul. Cukup. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Walaupun demikian ya, dengan akal. Saya ingat tuh semua ulama yang hadir di situ sedunia moga musyawarah cepat ayahnya mengapirkan, memurtadkan orang yang menghilangkan qul tadi. Qul itu kan 2 huruf ya, qul qaf dengan lam. Bacaan Abi Hurairah ayat hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Muttafaqun alaihi. Ayatul munafiqin ayat mana tanda orang munafik itu 3. Di wilayah 4 nanti. Yang pertama idza haddatsa, kalau dia bicara ngomong dia dusta. Yang kedua idza wa'ada, kalau dia berjanji akhlafa, dia tidak menunaikan janji. Idza tumina, kalau dia dipercaya sesuatu amanah, khana, dia khianat. Yang ketiga ini yang banyak pejabat-pejabatnya. Dia kampanye mau jadi anggota, jadi wakil rakyat. Pada waktu dia kampanye, manis janji-janjinya. Tahu-tahu sudah dia diangkat jadi wakil rakyat atau jadi pejabat, khana. Mana khana ya khana, khianah, dia berkhianat. Yani tidak menunaikan amanah. Betul. Udah ulama munafik di sini bukan munafik yang di ayat ini, munafik kalau berdekat minan nar. Munafik adalah tempatnya di bawah daripada api neraka. Karena nifaq munafik itu 2 macam, ada nifaqul lisan, ada nifaqul iman. Sebenarnya kan kufur itu kan kafir. Ada kata-kata kafir bila memang tidak beriman dengan Allah. Ada kufur dengan ni'mat saja. Jadi hati-hati jangan kita ini berkata fulan kafirun. Kafirnya kafir yang mana? Kafir iman ke? Kalau beriman munafik, atau kalau menyukai amat saja kok. Ada hadis perempuan banyak masuk neraka, di antara sebabnya perempuan banyak melaknat dan kufran al-asyir, dia kufran dengan suaminya. Jadi bahasa hadis dia laki-laki perempuan yang tidak suka dengan suaminya malah berani melecehkan suaminya, itu adalah kufur yang amat juga. Tapi bukan kufur yang ada beriman, bukan. Jadi Imam Bukhari dan Sahih Bukhari, kufur itu bermacam-macam. Ada kafir bila tidak beriman dengan Allah, artinya kafir betulan. Ada kufur dengan nikmat suami, dengan suami kada menyukai nikmat suami, bahasanya kufur juga. Jadi kalau kita bukan kufur nikmat, sama juga dalam hadis banyak wajib itu ada makna wajib yang lawan daripada mubah. Ada hadis kan mandi hari Jumat, ghuslu yaumil Jum'ah wajibun ala kulli muhtalamin, wajib kepada orang yang sudah balik.
Jadi wajib bersih itu maknanya bukan wajib yang ghalimah, ya. Wajib yang mutaakkid. Jadi mandi pada hari Jumat itu adalah mutaakkid hukumnya, sunatnya harus artinya itu. Bagi orang yang sudah dewasa, bukan kanak-kanak. Muhtalim di situ bukan orang yang bermimpi, bukan orang yang sudah balik. Namun bahasanya wajib pun bukan wajib yang lawan daripada sunat, bukan. Jadi bahasa agamanya kadang-kadang maknanya dua atau lebih. Hadis yang tadi itu ada riwayat bila tiga ini ada maka dia betul-betul munafik. Itu bukan munafik yang ina munafiqan bid'ah asfar minan nar, bukan. Orang munafik itu maksudnya yang paling di bawah. Bukan itu munafik yang betul-betul kada beriman. Munafik dari zaman Nabi itu kan betul iman ada hanya di lidah. Lidahnya la ilaha illallah, jadi kada dibunuh. Di zaman Islam itu setelah ayat turun, ayat awal Taubah itu turun. Innallaha bari minal musyrikin wa rasuluh. Allah sudah berlepas diri pada orang musyrikin dan Rasul juga. Pada waktu itu bila ada orang kafir diperangi, orang munafik lebih lagi. Jadi dia takut dikatakan kafir, dia pun mengucap la ilaha illallah karena takut munafik itu saja. Itu munafik yang betulan. Lidahnya mengucap la ilaha illallah tapi amalnya tidak ada. Dia memusuhi Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah itu dia ingin membunuh Rasulullah. Ujiannya nanti kalau kita pulang ke Madinah, mereka orang mulia akan mengusir Muhammad dengan kawan-kawan. Mereka mengatakan kami orang mulia, Muhammad dengan kawan-kawan orang hina. Itu banyak orang munafik di zaman. Dan zaman Nabi itu banyak orang munafik yang tahu namanya hanya Huzaifah bin Yaman. Nabi tidak, Abu Bakar tidak tahu. Jadi munafik itu sangat fatal sekali, ya. Kada beriman dan memusuhi Islam kerana dia jahil. Dalam awal surat Al-Baqarah itu kan 20 ayat pertama itu 5 ayat orang yang beriman. Sampai ila walaika ala hudam min ulaikum 5 ayat itu. Kemudian 2 ayat orang munafikin, orang kafir. Inna dia kafir sawal alaihi. Sampai ada azim dulu. Jadi 5, 2, 7. 13 ayat kata itu ada sifat-sifat munafik. Wa minan nas, itu munafik. Begitu di dunia ini, ya. Di masyarakat kita sekarang ini, yang beriman sudah lebih dari 5%. Yang kafir itu jelas nyata kafir, dia menentang. Kemudian yang munafik lebih banyak. Pura-pura dia munafik, pura-pura memakai partai itu ini macam-macam. Padahal hatinya dan perjuangannya menentang Islam. Di Indonesia banyak begitu, ya. Kasihan karena dia jahil tadi. Terus sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini qad ra'aytu ahaduhuma wa la antadhiru al-akhar. Haddatsana anna al-amanata nazalat fi hadri qulubi ar-rijal thumma نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام رجل النومة فتقبل الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبل الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجري كجمر دحرجته على رجلك فنفت فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتنايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة
إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال رجال للرجل ما أجدله ما أغفره ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعي وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الدال معجمة وهو أصل الشيء والوقت بالتاء مثنات من فوق الأثر اليسير والجبر بفتح الميم وإسكان الجيم وهو تنفذ في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا مرتفعا قوله ساعيه الوالي عليه. Sudah. Ini Hudzaifah bin Yaman ni sahabat Nabi, anak muda sahabat Nabi yang banyak ilmu. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, namanya ujar Hudzaifah, suatu Rasulullah salat subuh, kemudian beliau berpidato sampai zuhur tentang tanda-tanda hari kiamat, tanda akhir zaman. Habis zuhur beliau berhenti sembahyang, habis sembahyang khutbah sampai asar tentang tanda-tanda hari kiamat, tanda peristiwa akhir zaman. Beliau mengatakan hafizah manas. Jadi yang hafal bisa apa, yang tidak hafal ya tidak ada waktu, tidak ada HP, tidak ada. Kemudian beliau berbicara sampai dengan maghrib. Satu hari beliau dia hayat Nabi Hudzaifah yang hafal. Dan Hudzaifah ini ada keistimewaan oleh Rasulullah SAW. Beliau diberikan nama-nama di Madinah, 10 munafik, 10 tidak pun. Yang tahu Hudzaifah sendiri saja. Beliau belajar sahih syirik. Beliau memiliki rahasia-rahasia. Waktu itu kan Islam sudah mulai muncul sebagai negara Islam pertama. Dan begitu sebagai pemimpinnya perlu tahu siapa munafik, jangan diangkat jadi pemerintahan, jangan diangkat jadi wakil rakyat. Yang tahu itu hanya Nabi dan Hudzaifah. Yang Nabi tahu dengan wahyu, Hudzaifah tahu dikasih oleh Nabi tahu. Sampai Umar bin Khattab ni waktu beliau jadi khalifah takut kalau munafik, bayangkan. Jadi kaidah orang yang takut dengan munafik, dia tidak munafik, orang yang acuh. Oh kalau munafik juga itu mungkin munafik. Ya. Jadi Umar bin Khattab kalau ada orang jenazah, orang kematian, misalnya di sana orang kematian, beliau kan diundang sama diberitahu ada kematian. Beliau ingin menyalahkan orang itu, tapi beliau tanya adakah sana Hudzaifah, adakah? Kalau Hudzaifah ada, maknanya bukan munafik, Hudzaifah saja. Kalau Hudzaifah tidak ada, beliau nanti dulu saya sibuk lagi. Jadi Umar bin Khattab tidak berani menyalahkan seorang jenazah, satu jenazah kalau sana tidak ada Hudzaifah. Karena kemungkinan dia itu munafik dan Hudzaifah tidak hadir kan. Sampai demikian ya. Ya Allah. Hadir agak panjang, ada anunya. Jadi muamalah zaman Nabi itu berubah. Wajah Hudzaifah radhiyallahu anhu hadis kedua kah? Qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis saya ini dua macam hadis. Yang pertama tentang
awal amanah orang semuanya amanah. Di awal Islam para sahabat itu amanah. Di hari Islam banyak orang yang tidak amanah lagi. Ada. Kalau itu ahli yang pertama saya sudah lihat manusia dalam keadaan amanah, saya lihat. Kalau itu ahadahum wa anna antadirul saya melihat nanti di akhir zaman orang yang amanah sedikit, satu kampung yang amanah 1, 2 saja yang tidak amanah. Lidahnya bagus saya tapi orangnya kada amanah. Wajah saya hadasana Nabi kita mengatakan kepada kami annal amanah nazalat, artinya dari langit daripada Allah ke orang mukmin di awal Islam juga pasti amanah. Maka dia datang nazalat di jazir mana asli di asal hati-hati rijal orang yang beriman di awal orangnya amanah, umana, dalam hatinya ada amanah. Allah turunkan dia Muslim dia amanah. Pada dia pertama sahabat Nabi yang pertama, jadi orang yang pertama itu berkah. Abu Bakar, Umar, Utsman, jadi sahabat yang beriman pertama kali itu adalah orang yang sangat amanah. Dari mana? Daripada Allah. Semana zalal Quran. Jadi Quran sebagai ilmu menambah amanah jadi kuat. Fa'alimu maka dapat ilmu min Al-Quran, wa'alimu min Sunnah, jadi dapat ilmu daripada Quran hadis. Amanah jadi kuat. Semuanya tahap kedua di akhir hidup saya ujar Hudzaifah. Hadis Nabi an rafi'al amanah akan terangkat. Jadi zaman sahabat sudah amanah sudah kurang ya. Yang tadinya ada di hati orang-orang mukmin, sekarang banyak orang Islam sudah ribuan masuk Islam kan. Pada waktu itu amanah sangat sedikit. Wakala yanamu rajul, seorang laki-laki ini Muslim, dia tidur, masuk sekali tidur, batuk belu amanah pun diangkat, amanah pun dipegang, diangkat daripada hatinya. Jadi yang seperti hadis yang yasbihu mu'minna wa yamsi kafiran, pada pagi dia beriman, sore sudah kafir lagi. Itu agama. Yang ini amanah. Wa yazalu asaruha, maka tetaplah bekasnya amanah itu di hatinya, tidak amin. Misalnya waktu mana waktu di sini. Waktu bita'il masanna al-asal ya, saya bekas sesuatu, bukan dipukul itu kan ada bekas, dia masih kuat aman dalam hatinya, seperti bekas pukulan. Sumayana merajul, benar laki-laki itu tidur lagi, atau beramanah, mana boleh angkat, hati hilang sifat amanahnya daripada hatinya. Dia mungkin ceramah ke sana sini ingin jadi tahu dia tidur istirahat, maka amanah pun hilang. Karena sangat kuatnya fitnah dunia, fitnah harta, fitnah ingin punya harta banyak, ingin ingin pejabat tinggi, akhirnya amanah pun hilang. Sampai mereka bikin pepatah katanya, yang haram pun susah, yang akalnya halal. Ujian mereka itu ya, kalau kita menyalakan api, kalau apinya tidak hanya gitu aja, tidak akan menyala kecuali apinya. Apa bahasa mereka itu? Bahasa mereka adol, katanya ada duit urusan lancar, kalau duit sogok menyogok beli sogok jadi presiden. Sekarang ini pepatah saya terdengar, orang mau gubernur jadi apa? Jadi banyak duit pasti menang, asal duitnya banyak.
Sampai katanya kalau kurang pada 5M jangan berani jadi calon bupati. Kalau gubernur lain lagi, kalau menteri lain lagi. Harus banyak uang, harus sogokan, dengan sogokan itulah maka mendapat jabatan atau mendapat kedudukan. Sudah zaman fitnah, sekarang kita hidup di akhir zaman fitnahnya. Zaman fitnah Dajjal sudah hampir keluar. Yang corona ni, penyakit corona sudah awal-awal daripada Dajjal. Sekarang ni orang diklaim, orang sakit 3 tahun sudah. Dibawa ke rumah sakit meninggal dikatakan corona, padahal tidak. Dan anehnya ya, orang yang bilang corona ni harus dimandikan, kayak mereka mungkin ditayamumkan, tidak dimandikan dan ditanam di buku-buku khusus untuk orang yang COVID-19 ini. Kejadian di Amuntaya ada orang sakit 3 tahun, sakit biasa, dibawa ke rumah sakit, umurnya sampai meninggal, akhirnya diklaim ini corona. Akhirnya keluarganya mau pulang kamu, mau dimandikan, mau dikuburkan. Tidak boleh, harus menebus uang banyak 100 juta. Baru tawaran kan, ditawar 50 juta dan mau, hanya tambah 60 juta baru mau. Anak buahnya mau kekerasan kadang-kadang karena ada bukan pegawai, takut jadi dibandingkan jadi pegawai. Jadi sekarang orang sakit beberapa anunya diobati meninggal, mau memulangkan jenazah ke rumah saja bayar 65 juta. Kejadian sekarang di Amuntai Nakulta Bertakwa. Karena makanya hubud dunia wa asukuli khati'atin. Jadi ada hati sekarang kalau bisa kalau saja jadi pegawai lah. Jadi pegawai itu berkait kalau amanah, jadi pegawai tidak kalau orangnya pendustaan. Sekarang aja banyak kawan-kawan nih orangnya berilmu, alim. Pertama dapat sertifikasi, dapat duit dari pemerintah. Dan aku jadi pegawai. Zaman Pak SBY banyak pegawai diangkat. Akhirnya dia sudah punya uang ya. Pegawai mereka 5 jutaan sebulan ya. Waktu sertifikasi ada hampir 2,5 juta, jadi 7,5 juta. Nah, kawan-kawan yang punya ilmu nih, ada S1-nya, kadang ada LC-nya kadang. Dulu kan honornya sedikit, jadi hanya mikirkan ngajar aja. Sekarang sudah uang 7,5 juta 1 bulan. Nah, pikirannya bikin mau beli mobil, pikirannya mau membeli rumah rumah yang dibeli kemudian per bulan dia bayar. Yang ketiga mau naik haji. Ya sekarang ini kalau aku jadi pegawai dia sudah banyak ingin yang naik haji, ingin bikin rumah ingin menyetor haji dan 25 juta kan. Jadi pikirannya kalau fokus mau ngajar lagi, mau ngajar kalau sempat, mau ngajar kalau sempat bersiap. Ilmunya kalau ada sudah lupa. Kasihan kawan-kawan yang sudah mulai kaya ini kan. Kawan-kawan sudah punya mobil, dia belum. Dulu kawannya jadi kaum aja. Kalau dia mahasiswa dia hafalkan dia jadi kaum. Sekarang sudah hafal sudah selesai. Dia jadi pegawai dia mulai banyak kan. Pingin punya mobil, jadi beli mobil dengan angsuran. Pingin punya rumah bayar uang muka, dia setiap bulan bayar 1 juta. Pengen naik haji, nyetor dulu 25 juta. 20 tahun baru bisa haji. Jadi fitnah dunia termasuk fitnah Dajjal juga ya. Belum Dajjalnya datang nanti, baru fitnahnya. Ya kita berdoa dan kita salat. Allahumma a'udzubika min adabil qabr min fitnati jahannam. Wa'alaikum fitnati masjid Dajjal wa'alaikum min fitnati mahya wal mamat. Fitnah Dajjal ini ialah harta atau wanita atau jabatan. Baik orang meninggalkan agama atau agama dikecilkan, yang besar itu dunia. Kalau urusan dunia mereka berangkat. Saya 2 kali sudah diundang ke Jakarta untuk zikrul akbar dengan Pak Jokowi.
honornya ya tiketnya pulang pergi gratis, kemudian hotelnya makannya gratis, dikasih honor 10 juta satu malam di Jakarta 10 juta. Kadang-kadang bukan di Jakarta, di Banjarmasin saja. Jadi terpaksa dengan honor 10 juta. Waktu saya etikap di Palangkan, itu dipanggil ke Raha supaya pulang berangkat ke Jakarta. Saya bilang tidak ada waktu, saya sedang etikap. Syukurlah saya sedang etikap, saya bisa menolaknya. Kalau saya di rumah bukan ada alasan. Alasan untuk menolak itu susah jadinya. Ya Allah, jadi masalah amanah ni ya. Kita semua hadis tadi, Hudzaifah tadi. Sumayana murajul naumah, atau amanah, kemudian amanah diangkat, hilang keamanahnya. Fayuqalu, dikatakan, fayazal tetap asaruha bekasnya, misla asar majli kajambatin dah rajatahu ala rijlika, seperti jamrah ini kan bara api, yang kamu jatuhkan kepada kakimu, maka panapita, maka timbul napitanya kita api kena kaki itu. Akhirnya kaki itu kan latub, apa itu, kaki itu dia ada luka, ada bang. Kajamratan dah rajatahu ala rijlika, seperti bara api yang kamu turunkan kepada kakimu, maka timbul napita, timbul yang katanya kayak luyuh, tanah luyuh. Kalau kaki itu luyuh kan dia ada kan timbul seperti bebanyu tanah panapita. Latara kamu lihat mentabiran dia tinggi, menjunjul. Padahal tidak apa-apa, isinya banyu aja. Kaki yang kena latup, kalau kita bekerja sini latup tangan kita, timbul. Tidak ada apa isinya, itu hanya bekas kita kerja atau bekas api tadi. Hilang sendirinya nanti dia panas saja. Kemudian beliau mencontoh semua akhadah hasatan yang ambil batu pada raja dia gugurkan ke kakinya. Ujar beliau, ujar Hudzaifah, fayasbihu an-nasu yatabaya'un, sekarang hari ini masih berjual di pasar, jual beli. Fala yakadu hadun yu'adil, jadi jarang sekali seseorang menunaikan amanahnya. Misalnya barang itu ya, yang cacat dengan tidak cacat dicampur, jadi harganya sama aja, banyak untungnya. Atau ini bandar Madian Surabaya, Madian Jakarta dicampur dengan Madian Hong Kong, Madian dengan Madian Jepang. Jadi bandar 3, Madian Jepang nomor 1, Madian Hong Kong nomor 2, Madian nomor 3, itu dicampur supaya dia untung. Orang tidak tahu kan sepeda apakah, sepeda ontel dicampur atau ondel-ondel dicampur. Jadi tidak ada amanah. Yatabaya'un faliyakadu ahadun yu'adil amal, jarang sekali seseorang menunaikan amanah. Hatta yuqalu inna fi bani, di kampung itu lah satu orang laki-laki aminan, yang lain tidak amanah. Seorang inilah biasanya orang amanah pada kaya, dia seadanya, dia qanaah. Hatta yuqalu lirajuli, katakan jemaah Hudzaifah, ma orang alangkah kuatnya ajalnya jalid, kuat badannya, ma azrabahu, azrabanya cantik, jarit, ma alangkah akan orang itu kuat, sterik orangnya ya, cantik, gagah orangnya berakal, lagi pintar, tetapi di hatinya tidak ada amanah. Wa fi qalbi masdarati min iman amanah. Padahal di hatinya tidak sedikit pun tidak ada
iman. Dia munafik, dia tidak amanah. Ujar Huzaifah, walaqad ata alayya zamanun, datang kepada saya ini masa berubah ya. Wa ma ubali zaman Nabi itu, zaman sahabat, saya tidak peduli bayat itu. Siapa yang saya bayat. Bayat saya jual beli. Dan karena musliman, kalau dia muslim, saya sudah menolakkan dia tidak amanah agamanya, dia muslim. Kalau muslim ini punya agamanya kuat, maka dia tidak berani melanggar amanah, maka dia amin karena agamanya. Ini karena Nasrani, dia Nasrani atau dia Yahudi, maka ya dia menolak dia daripada tidak amanah. Sa'i ini maksudnya yang menjamin dia. Orang Yahudi kan boleh tinggal di kampung umat Islam dengan membayar pajak. Itu namanya bahasanya apa dalam Quran tu? Amanah. Dalam pembanding Islam, kalau Islam ini berjuang, maka ada orang kafir yang ada zimmah ni. Orang kafir yang hidup boleh di negara Islam, tapi dia sebagai ahli zimmah. Ahli zimmah itu ada yang menjamin dia keamanannya. Dan ahli zimmah Islam itu bayar setiap tahun 1 dinar. Kalau yang agak miskin, ekonomi menengah 1,5 dinar. Kalau yang miskin gratis, tidak bayar. Itu namanya pai. Amalia pada hari ini ujar Huzaifah di akhir zaman hidupnya Huzaifah, zaman sahabat. Wama kuntu bay'u minkum, saya tidak berbayat, tidak jual beli kecuali bulanan satu orang, 2 orang yang lain tidak amanah. Kalau pintarnya pintar, ma'aqalahu pintar, itu orangnya gagah bagus, namun tidak amanah. Ya Allah. Dulu kami ya dari tanah Mekah tu berjual, punya toko di pasar Amta, jual beli itu kalau dihutangkan ada payung, ya dihutangkan ya. Orang hutang biasanya ada 15, 10-an tu ada amanah, paling 3-4 orang amanah. Aneh. Begitu orang jadi wakil-wakil ayatnya. Sudah jadi wakil, sedekah yang amal tadinya pidatonya, ceramahnya bukan main. Bila yang komitmen dengan keamanan sangat sedikit akhir zaman, karena mereka cinta dengan harta berlebihan cinta. Ayat-ayat semua ada asfala safilin. Manusia dengan kemanusiaannya, dengan akalnya saja, dengan ketahmakannya, ada asfala safilin. Manusia menjadi orang yang rendah, rendah imannya dan takwanya. Kenapa? Kecuali orang yang betul beriman dan beramal saleh. Begitu sifat manusia itu ya. Maka kalau insan biasa takwim. Kemudian manusia saja tidak ada ilmu, tidak ada agama, kami kembalikan kepada asfala safilin. Kecuali orang yang betul beriman, akhir zaman baru iladzina amanu wa amilus. Kalau kita beriman karena ilmu kita nuntut ilmu yang baik daripada Quran dan hadis, kita jadi orang yang amanah ya. Apalagi Isra ya, muttafaqun alaihi. Jadi maksudnya ujar Huzaifah di akhir zaman hidup beliau sedikit yang amanah, kebanyakannya tidak amanah lagi. Orang itu pura-pura beriman aja, seperti kakek yang kejatuhan balon aja, dia akan bengkak sedikit tapi tidak ada apa-apanya. Kita akan kita sambung insyaAllah ya. Dah tinggi hari. Hadis ketiga Huzaifah juga. Nanti ya.
Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala salli ala sayyidina lam anfa'na bima 'allamtana zidna ilma wa lam faqihna fid din lam ja'alna min ibadika salihin lam na'udika min bid'ati dunya bid'ati masjid dajjal عندك من بلاد المحيا والممات عندك من بلاد عبئة في جهنم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمتك أنت نسألك العفو والعافية نسألك حسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وسلم محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم